Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Mezaluna dari kelompok 6. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari mata kuliah Perencanaan Pendidikan Islam yang berjudul Perencanaan Tenaga Kependidikan. Materi pertama yaitu kualifikasi tenaga kependidikan Islam, yang termasuk ke dalam tenaga kependidikan terbagi dalam 3 kelompok besar. Yang pertama, kepala satuan pendidikan, yaitu orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin satuan pendidikan tersebut, dalam hal ini seperti kepala sekolah atau madrasah, rektor, direktur, serta istilah lainnya. Dan yang kedua, pendidik, yaitu tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai kekhususannya, seperti guru, dosen, tutor, konselor, pamong belajar, instruktur, fasilitator, ustadz atau ustazah, dan sebutan lainnya. Kemudian yang ketiga, tenaga kependidikan lainnya, orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan. Di antaranya tata usaha, penjaga laboratorium, perpustakawan, dan lainnya. Yang kedua yaitu rekrutmen tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu pemetaan kebutuhan guru tenaga kependidikan. Dalam melakukan pemetaan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan, kita harus memperhatikan variabel-variabel sebagai berikut, yaitu jenis pekerjaan untuk tenaga pendidik dan kependidikan, jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu budget untuk tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kedua yaitu proses penyiapan guru dan tenaga kependidikan. Dalam proses penyiapan guru dan tenaga kependidikan ada 2 tahap, yaitu proses seleksi dan proses seleksi administrasi. Selanjutnya yaitu proses pengangkatan guru dan tenaga kependidikan. Setelah pelamar atau calon guru atau tenaga kependidikan melewati tahap seleksi yang telah diadakan oleh instansi terkait, yaitu seleksi administrasi, seleksi pengetahuan umum, seleksi tes psikologi, tes wawancara. Yang materi selanjutnya yaitu penempatan. Penempatan adalah proses pengaturan seseorang untuk menempati posisi dalam suatu jabatan. Penempatan inilah yang nantinya menentukan hasil output dan mempengaruhi susunan ketenagaan dan dalam struktur organisasi pendidikan nasional. Prinsip the right man of the right place adalah prinsip yang harus dipenuhi dalam penempatan ini. Dalam lingkup penempatan ini juga terdapat istilah mutasi, di mana pegawai dapat melakukan perpindahan pekerjaan dari satu wilayah ke wilayah lainnya, ataupun dari satu bidang ke bidang lainnya. Mutasi ini tentu dilakukan berdasarkan kebutuhan untuk pengembangan organisasi. Dalam proses penempatan, pegawai akan menunjukkan kemampuan mereka dalam menjawab tuntutan-tuntutan pekerjaan serta kemampuan mereka dalam memenuhi tanggung jawabnya. Penetapan atas calon pegawai yang diterima diputuskan oleh atasan atau manajer kepersonaliaan. Penempatan guru di Indonesia juga dipengaruhi oleh adanya otonomi daerah. Jadi, pemerintah pusat diperlukan dalam mengatur penempatan guru ini agar terjadi pemetaan guru di seluruh Indonesia. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Ikhwan Septiawan, lokal 3 MPIB, kelompok 6, akan menjelaskan dan melanjutkan dari penjelasan
Saudari Putri Maizaluna yang berjudul Perencanaan Tenaga Kependidikan, dan telah dijelaskan tadi oleh Saudari Putri Maizaluna, yaitu A. Kualifikasi tenaga kependidikan Islam, B. Rekrutmen, dan C. Penempatan. Dan saya akan meneruskan penjelasan dari Saudari Putri Maizaluna, yaitu D. Pengembangan. 1. Individual with staff development, yaitu pengembangan guru yang dipadu secara individual. Para guru dapat menilai kebutuhan belajar melalui dan mampu belajar aktif serta mengarahkan diri sendiri. Para guru harus dimotivasi saat menyeleksi tujuan belajar berdasar penilaian personil dari kebutuhan mereka. Yang kedua, observation assessment, yaitu observasi atau penilaian. Observasi dan penilaian dari instruksi menyediakan guru dengan data yang dapat direfleksikan dan dianalisis untuk tujuan peningkatan belajar siswa. Refleksi oleh guru pada praktiknya dapat ditingkatkan oleh observasi lainnya. Yang ketiga, involvement in development atau improvement proses, atau keterlibatan dalam suatu proses pengembangan atau peningkatan. Pembelajaran orang dewasa lebih efektif ketika mereka perlu untuk mengetahui atau memecahkan suatu masalah. Guru perlu untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan melalui keterlibatan pada proses peningkatan sekolah atau pengembangan kurikulum. Yang keempat adalah training atau pelatihan. Ada teknik-teknik dan perilaku-perilaku yang pantas untuk ditiru guru dalam kelas. Guru-guru dapat merubah perilaku mereka dan belajar meniru perilaku dalam kelas mereka. Yang kelima, inquiry atau pemeriksaan. Pengembangan profesional adalah studi kerjasama oleh para guru sendiri untuk permasalahan dan isu yang timbul dari usaha untuk membuat praktik mereka konsisten dengan nilai-nilai bidang pendidikan. Untuk bagian E yaitu terminasi. Terminasi dan reduksi atau sering disebut dengan pengurangan karyawan dan pemecatan atau PHK adalah bagian dari fungsi manajemen yang secara umum tujuannya adalah untuk mencapai tatanan organisasi atau lembaga yang efektif. Lebih khusus, kebijakan ini diambil untuk mengurangi jumlah pegawai yang disebabkan oleh keadaan tertentu. Di antaranya ketersediaan dana. Terdapat 7 tahap dalam pelaksanaan reduksi. Tahap itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan adanya surplus. Yang kedua, mengidentifikasi klarifikasi bagian yang terkena dampak. Ketiga, meninjau tindakan alternatif. Keempat, identifikasi potensi kelompok, menyusun peringkat kelompok. Keenam, meninjau daftar peringkat. Ketujuh, pelaksanaan pengurangan karyawan. Untuk bagian F, rancangan peraturan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah atau madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar atau pamong belajar, dan tenaga kebersihan. Berikut ini Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu Peraturan Menteri Kependidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah atau madrasah. Kedua, Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah. Ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Yang keempat yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi sekolah. Yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang standar tenaga perpustakaan sekolah atau madrasah. Yang keenam, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang standar penguji pada kursus dan pelatihan. Yang kedelapan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang standar kualifikasi pembimbing pada kursus dan pelatihan. Yang kesembilan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang standar pengelola kursus dan pelatihan. Untuk yang ke-10, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Standar Tenaga Administrasi Pendidikan pada program paket A, paket B, dan paket C. Dan yang terakhir yaitu yang ke-11, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Standar Pengelola Pendidikan pada program paket A, paket B, dan paket C. Baik, terima kasih kepada Putri Meza Luna yang telah menjelaskan tadi sedikit poin-poin dari perencanaan tenaga kependidikan, yaitu A. Kualifikasi tenaga kependidikan Islam, B. Rekrutmen, ketiga penempatan, dan telah diteruskan penjelasannya oleh Eko Ikhwan Septiawan, yaitu tentang pengembangan, terminasi, dan rancangan peraturan tenaga kependidikan. Dan semoga apa yang telah kami jelaskan tadi tentang perencanaan tenaga pendidikan bermanfaat bagi kita semua, dan bila ada kekurangan dari penjelasan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.